Halo semuanya, hari ini kita mau jadi detektif keuangan nih, buat ngungkap cerita asli di balik ekonomi Indonesia. Soalnya banyak banget kan yang lagi resah, yang lagi bingung ngelihat pasar saham kok kayaknya merah terus. Nah, kita cari jawabannya bareng-bareng ya. Coba deh lihat, IHSG warnanya merah melulu, sentimen pasar kayaknya suram banget. Tiap hari isinya berita ketidakpastian. Nah, pertanyaan besarnya, ini tuh tanda-tanda ekonomi kita beneran lagi mau ambruk atau jangan-jangan ada cerita lain di balik angka-angka yang kelihatannya serem itu. Inilah misteri yang mau kita pecahin hari ini. Oke, petunjuk pertama kita, dan ini langsung menarik banget karena seolah-olah menantang semua kepanikan itu. Kalau kita lihat data dari perusahaan yang udah rilis laporan keuangan kuartal pertama, ternyata ada 25 perusahaan yang labanya naik loh. Sementara yang labanya turun atau rugi itu cuma 15. Ini petunjuk awal yang krusial banget. Ini ngasih tahu kita di bawah permukaan pasar yang lagi gonjang-ganjing, ternyata lebih banyak perusahaan yang sukses tumbuh daripada yang tumbang. Ada kekuatan tersembunyi yang bikin mesin ekonomi kita tetap nyala. Nah, biar investigasi kita rapi dan terarah, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita cari tahu cerita sebenarnya. Terus, kita siapkan alat tempur, kita ikuti jejak uang, lihat duel saham value vs growth, kasih diagnosis akhir, dan terakhir kita tentukan langkah kita selanjutnya. Oke, kita mulai ya. Hal pertama yang wajib kita pahami sebagai detektif keuangan itu adalah bedanya antara noise alias kebisingan dan signal atau sinyal. Harga saham yang naik turun tiap hari, apalagi cuma gara-gara sentimen global atau berita sesaat, itu seringnya cuma noise aja. Terus sinyalnya di mana? Nah, sinyal yang beneran, denyut nadi kesehatan sebuah perusahaan itu adanya di laporan keuangannya. Tepatnya di laba bersih yang mereka hasilkan. Dan kutipan ini prinsip utama investigasi kita hari ini. Pegang ini baik-baik. Selama laba terus tumbuh, jatuhnya harga saham itu cuma noise. Kalimat ini kuat banget, ini jadi kompas kita. Jadi jangan panik dulu lihat pasar merah. Fokus kita harus ke fundamentalnya. Perusahaannya masih cetak duit nggak? Bisnisnya masih tumbuh beneran nggak? Kalau jawabannya iya, ya gejolak harga saham itu meskipun bikin deg-degan, ya cuma gangguan sementara aja. Oke, sebelum kita bedah lebih jauh, detektif manapun butuh peralatan kan? Nah, di dunia investasi, toolkit kita itu isinya rasio-rasio valuasi. Tenang, ini nggak serumit kedengerannya kok. Saya bakal jelasin dua yang paling penting dengan cara yang super simple. Anggap aja ini kaca pembesar sama senter andalan kita. Alat pertama namanya PER atau Price to Earnings Ratio. Gini deh bayanginnya. Anda beli mesin pencetak uang. Nah, PER ini ngasih tahu berapa tahun mesin itu butuh waktu buat balikin modal harga belinya. Asumsinya labanya segitu terus ya. Jadi kalau PR-nya 5, artinya secara teori butuh 5 tahun. Kalau PR 20, ya 20 tahun. Logikanya, makin rendah angkanya, makin cepat investasi kita balik modal dari laba perusahaan itu sendiri. Simple kan? Alat kedua, ini lebih gampang lagi. Namanya PBV atau Price to Book Value. Ini cuma membandingin harga saham di pasar sama nilai bukunya, yaitu total aset perusahaan dikurangin semua utangnya. Kalau PBV di bawah 1, itu artinya kita beli perusahaan itu dengan harga diskon, lebih murah dari nilai bersih aset-aset fisiknya. Ini tuh kayak beli rumah seharga 800 juta, padahal nilai tanah sama bangunannya setelah dikurangin sisa KPR itu 1 M. Wah, dapat deal bagus banget kan? Sip, toolkit udah siap, kaca pembesar sama senter udah di tangan. Sekarang saatnya investigasi yang sesungguhnya. Kita bakal ikutin jejak uang, kita sisir laporan keuangan dari berbagai sektor buat lihat siapa yang masih perkasa, siapa yang mulai oleng, dan siapa yang lagi bahaya. Yuk, kita mulai. Pertama, kita intip sektor perbankan. Dan di sini, langsung kelihatan ada dua kasta. Di satu sisi ada raksasa-raksasa kayak Bank Mandiri dan BCA. Mereka ini masih cetak laba triliunan, pertumbuhannya sehat. Ini pilar ekonomi kita, nunjukin kalau bisnis skala gede masih jalan kencang. Tapi, di sisi lain, coba lihat bank-bank yang ukurannya lebih kecil. Labanya anjlok lumayan dalam. Nah, ini sinyal penting. Kondisi kredit itu belum merata. Bank besar yang modalnya tebal dan jaringannya luas masih kokoh banget, tapi bank kecil mulai ngerasain tekanan. Lanjut, kita lihat sektor yang jadi mesin pendorong ekonomi. Energi dan gas, contohnya PGES dan AKRA, labanya tumbuh solid banget. Artinya apa? Artinya, pabrik masih jalan, logistik masih bergerak, industri masih butuh bensin. Sama juga kayak komponen otomotif. Auto dan Bolt labanya masih tumbuh sehat. Ini sinyal positif soal daya beli masyarakat kelas menengah.
Orang-orang masih beli dan ngerawat kendaraan, yang berarti roda manufaktur masih muter kencang. Ini nih, tulang punggung ekonomi kita yang ternyata tangguh. Nah, sekarang kita ke sektor properti dan perhotelan. Yang ini petunjuknya agak campur aduk bikin bingung. Ada yang lagi pesta pora, kayak Rise yang labanya meroket gila-gilaan, hampir 500%. Ini nunjukin ada segmen tertentu yang pulihnya cepet banget. Tapi, di sisi lain, ada juga yang kayak PJEA yang malah rugi besar. Jadi pemulihan di sektor ini tuh nggak rata sama sekali. Ada yang lari kenceng, mungkin didorong segmen mewah atau pariwisata, sementara yang lain masih terseok-seok. Sekarang kita sorot sektor yang lagi nge-hype banget, pusat data alias data center. Ceritanya kan bagus ya, masa depan digital, semua butuh data. Dan emang bener bisnisnya masih menghasilkan laba gede. Tapi, lihat petunjuk ini, pertumbuhan labanya mulai negatif. Dan yang lebih bikin deg-degan itu valuasinya. Coba lihat DCII, PBV-nya 108, Anda bayar 108 kali lipat dari nilai aset bersihnya. PR-nya 313. Ini valuasi level kayangan yang nuntut pertumbuhan sempurna tanpa henti. Begitu labanya melambat dikit aja, harga sahamnya jadi rapuh banget. Nah, ini jebakan yang sering kena ke investor yang cuma ikut-ikutan tren tanpa lihat harga yang harus dibayar. Terakhir, kita harus lihat red flags-nya, tanda bahaya yang jelas. Sektor konstruksi, diwakili WSBP, ini nggak cuma rugi besar tapi PBV-nya negatif. Artinya apa? Total utangnya lebih gede dari total asetnya. Secara akuntansi, perusahaan ini secara teknis bangkrut. Ini tanda bahaya super serius. Sektor tekstil kayak AMYTX juga sama, rugi terus. Anehnya, kadang harga sahamnya bisa digoreng naik. Nah, ini contoh klasik di mana pergerakan harga saham, si noise tadi, sama sekali nggak nyambung sama kesehatan fundamental perusahaannya. Ini bahaya banget, berisiko tinggi. Oke, kita udah lihat gambaran besarnya di banyak sektor. Sekarang, biar lebih nancap, kita fokus ke satu duel menarik buat ngertiin dua filosofi investasi yang beda. Kita adu dua perusahaan dari sektor otomotif yang sama-sama tangguh tadi. AYUTO lawan Bolt. Ini bakal bantu kita paham konsep value versus growth secara praktis. Yuk, kita bedah tabel perbandingannya. Kalau Anda cuma ngeliat satu hal, yaitu pertumbuhan laba, ya Bolt jelas juaranya. Pertumbuhannya lebih dari 30%, gokil. Tapi coba kita keluarin lagi toolkit kita tadi, si kaca pembesar valuasi. Nah, di sini auto menang telak. PBV-nya di bawah 1, artinya harganya didiskon dari nilai asetnya. PR-nya juga rendah banget, di bawah 6. Jadi, siapa yang lebih bagus? Jawabannya, tergantung Anda investor tipe apa. Auto itu contoh klasik saham value. Kita dapat perusahaan stabil, pemimpin pasar, labanya masih tumbuh, tapi dengan harga murah. Ada yang namanya margin of safety atau bumper pengaman kalau ada apa-apa. Nah, di sisi lain, Bolt itu saham growth. Kita bertaruh pada pertumbuhannya yang super ngebut di masa depan, tapi kita harus bayar harga premium buat itu. Risikonya lebih tinggi, tapi potensi untungnya juga bisa lebih gede. Nggak ada yang benar atau salah ya, ini cuma dua jalan, dua filosofi yang beda aja. Oke, semua petunjuk udah kita kumpulin. Kita udah lihat mana sektor yang kuat, yang sinyalnya campur aduk, sama yang lagi bermasalah. Sekarang saatnya kita sebagai detektif keuangan menyatukan semua kepingan puzzle ini dan ngasih vonis akhir. Gimana sih sebetulnya kesehatan ekonomi Indonesia? Dan ini dia hasilnya. Diagnosis akhir kita adalah ketahanan yang tidak merata. Di kolom hijau kita punya mesin-mesin tangguh yang bikin ekonomi tetap jalan. Bank besar, energi, otomotif. Di kolom kuning ada sektor yang sinyalnya kuning campur aduk, properti dan bank kecil. Ada yang sehat, ada yang enggak. Dan di kolom merah, ini dia potensi risikonya yang harus kita waspadai. Konstruksi yang berdarah-darah, tekstil yang megap-megap, dan valuasi super mahal di sektor data center. Jadi, kesimpulan besarnya apa? Jawaban dari misteri kita di awal tadi adalah, tidak, ekonomi Indonesia nggak lagi hancur. Jauh dari itu. Tapi ekonomi kita juga nggak lagi pesta pora serentak. Pertumbuhannya tuh nyata, tapi sangat fokus di sektor-sektor tertentu yang emang kuat. Ngerti di mana kantong-kantong kekuatan dan kelemahan ini ada, itulah kunci buat kita bisa navigasi kondisi pasar sekarang dengan lebih cerdas. Nah, pembahasan kita dari tadi udah ngasih Anda perangkat berpikir dan toolkit dasar seorang detektif keuangan. Tujuannya bukan buat ngasih tahu, beli ini, jual itu, bukan. Tapi untuk memberdayakan Anda supaya bisa melakukan investigasi sendiri, bisa misahin mana sinyal asli, mana yang cuma noise doang. Jadi, saya mau tutup dengan satu pertanyaan buat Anda. Sekarang dengan toolkit dan cara pandang yang baru ini, pas musim laporan keuangan berikutnya tiba, sektor mana nih yang bakal Anda selidiki duluan?
Apa Anda bakal cari kekuatan di antara para raksasa? Atau justru cari peluang di antara yang lagi berjuang? Atau jangan-jangan nemuin permata tersembunyi yang belum kita bahas hari ini? Investigasi Anda baru saja dimulai.